Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitianisa dengan akhiran NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah pustaka di metodologi penelitian. Definisi dari kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seseorang. Tujuan dari telaah pustaka sendiri yaitu adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Menurut Nazir, kajian pustaka adalah suatu studi literatur yang artinya mencari sumber data dari bahan sekunder yang berfungsi untuk menunjang sebuah penelitian. Selain itu juga digunakan untuk meninjau sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian berkembang serta sejauh mana kesimpulan pernah dibuat. Selanjutnya yaitu proses telaah teori. Yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Variabel yang sudah terkumpul bisa dikategorikan, kemudian dari kategori tersebut bisa ditentukan jenis metode apa yang akan digunakan untuk analisis data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Misalnya mengambil referensi dari buku, publikasi, laporan penelitian, jurnal, atau artikel. Ketiga yaitu menyortir referensi yang relevan. Keempat yaitu mencari dan membandingkan variabel dalam sebuah penelitian. Yang kelima yaitu mengambil dan membandingkan variabel, kemudian membaca topik penelitian yang akan kita teliti, dan langkah selanjutnya adalah membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. Kemudian memaparkan teori. Nah, setelah itu peneliti perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyortirnya sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahapan ini dan disesuaikan dengan isu yang dibahas. Yang terakhir yaitu menyantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Penelitian wajib menyantumkan sumber referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari sebuah plagiasi. Definisi dari telaah empiris. Kajian empiris adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kajian empiris juga didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan pendapat dari beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Proses telaah empiris. Yang pertama yaitu tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Kedua yaitu tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahapan deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat yaitu tahapan pengujian. Nah, tahapan ini menjadi suatu proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Yang kelima yaitu tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Yaitu ada definisi dari kerangka berpikir. Sabto Haryoko mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah penelitian yang mana variabel yang digunakan ada 2 atau lebih. Maka dari itu kerangka berpikir tersebut terdiri dari beberapa variabel yang kemudian akan dijelaskan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Sementara itu, Sugiono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Nah, cara membuat kerangka pemikiran itu yang pertama yaitu melakukan identifikasi setiap variabel. Yang kedua, mencari keterkaitan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian mencari sumber literatur, kemudian melakukan pembahasan teori, kemudian menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Gitu, teman-teman. Ada yang namanya hipotesis. Hipo artinya sebelum dan tesis artinya pernyataan atau pendapat. Adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris.
Jadi, hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Nah, menurut Kotari pada tahun 2009 itu, hipotesis adalah sebuah statement prediksi yang menghubungkan independen variabel terhadap dependen variabel. Biasanya riset hipotesis itu berisi minimal satu independen variabel dan satu dependen variabel. Nah, hipotesis secara umum yaitu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis berdasarkan data di lapangan dan kesimpulannya bersifat sementara. Kemudian cara menyusun hipotesis. Yang pertama yaitu membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Nah, pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum kita mengotak-atik hipotesis. Dengan kata lain, kita pertama kali harus menentukan masalahnya apa. Yang kedua yaitu hipotesis pendahuluan. Barangkali ada yang bertanya kenapa disebut hipotesis pendahuluan. Jadi hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang sifatnya itu eksplisit atau yang hanya digunakan untuk uji coba. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan fakta. Dari sekian banyak data yang diperoleh, ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kita angkat. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan hipotesis. Langkah selanjutnya yaitu mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, barulah dilakukan uji hipotesis. Dari pengujian ilmiah nantinya kita akan mengetahui hasil sebenarnya. Dari kelima tahapan di atas, jika disimpulkan, cara membuat hipotesis dapat dilakukan dengan menganalisis data yang ada, kemudian dibuatlah pernyataan sementara. Gitu. Sangat mudah.